to Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With the thousand Selain mempersiapkan timnas senior sebaik mungkin, jangan lupa kalau PSSI juga punya tugas untuk membentuk timnas U23 yang bagaimanapun akan bermain di kualifikasi Piala Asia. Tanpa mengecualikan dan merendahkan SEA Games, tentu saja misi lolos ke Piala Asia adalah target yang mutlak harus dicapai. Karena di edisi sebelumnya, Indonesia mampu membuat kejutan dengan lolos ke semifinal. Nah, di timnas U23, PSSI telah menunjuk Gerald Vandenberg sebagai pelatih kepala. Jelas bagi Gerald, ini adalah tugas yang gak kalah penting daripada tugasnya sebagai asisten Kluivert di timnas senior. Dan untuk memudahkan tugasnya, Gerald akhirnya resmi menunjuk Frank van Kempen sebagai asisten. Mungkin nama itu terdengar asing bagi sebagian besar fans timnas. Tapi percayalah, di Belanda, ia adalah sosok yang cukup disegani, terutama sebagai seorang analis sama seperti Alex Pastoor. Selain itu, untuk mencapai target besar yang dicanangkan, Coach Gerald kabarnya akan membentuk kerangka tim yang udah pasti diisi nama-nama terbaik. Bahkan bisa dibilang, ini akan jadi skuad yang cukup mewah untuk ukuran timnas U23. Untuk menyiapkan timnas U23 sebenarnya kerangka tim yang ada udah disiapkan dari timnas U20 dan U22 kemarin. Akan tetapi harus diakui untuk bersaing di level Asia, sebagian besar pemain masih belum mencukupi hal tersebut. Maka dari itu, Gerald Vandenberg yang ditunjuk sebagai pelatih kepala pasti akan coba untuk membentuk ulang tim ini agar menjadi lebih tangguh. Gak cuma dari pemain di kompetisi lokal, akan tetapi pemain-pemain diaspora pun juga pastinya akan dilibatkan. Yap, sejauh ini untuk timnas U23 udah ada nama-nama diaspora seperti Dion Marks, Welber Jardim, Tim Geppens, dan Jens Raven. Nah, untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang ada, pastilah Coach Gerald udah menyiapkan nama-nama pemain diaspora terbaik untuk memperkuat tim. Dan sepertinya untuk mencapai misi lolos ke Piala Asia, Coach Gerald akan membuat skuad yang mewah agar timnas U23 bisa bersaing karena di edisi sebelumnya mampu lolos hingga semifinal. Yap, untuk pos kiper, kemungkinan Coach Gerald akan coba meminta PSSI untuk memproses Danny van den Heuvel, kiper 21 tahun yang kini main untuk raksasa Belgia, klub Brugge. Sebelumnya, ia adalah kiper andalan untuk Leeds U21 sebelum akhirnya pada Agustus 2024, Danny direkrut oleh klub Brugge. Meskipun musim ini ia baru tampil 7 kali di semua ajang, namun mengingat usianya yang masih 21 tahun, ia dipercaya akan menjadi sosok pengganti bagi kiper senior Simon Mignolet yang berusia 36 tahun. Kemudian untuk pos pemain belakang, masuknya Dion Marks dan Tim Geppens memang sebuah poin plus. Akan tetapi masih ada nama-nama seperti Jensen Seal dari Sunderland ataupun Tristan Guyer. Nah, yang jadi masalah, kedua pemain ini sebelumnya mengalami cedera parah dan sedang menjalani masa pemulihan. Akan tetapi, bila keduanya berhasil sembuh tepat waktu, maka itu akan jadi tambahan kekuatan yang menjanjikan. Serta jangan lupakan juga pemain yang kini main di Jerman, yakni Reno Mans, yang juga menyatakan keterbukaannya untuk membela Indonesia. Berikutnya untuk barisan gelandang, jangan pernah melupakan sosok Sam Ewell. Tentu semua ingat di timnas U20-nya Indra Syafri, ia gagal lolos. Tapi semua juga harus tahu, ketika di Toulon Cup, ia bermain bukan di posisi aslinya sebagai gelandang serang. Dan terbukti, di NAC Breda U21, Sam telah tampil 29 kali dengan torehan 3 gol. Itulah kenapa di tangan Coach Gerald, bakatnya yang stylish akan coba benar-benar dikembangkan. Selanjutnya ada juga Delano van der Heyden. Tentu kalau pemain ini kita semua tahu kualitasnya seperti apa. Sehingga wajar jika nantinya Coach Gerald akan menjadikannya sebagai pusat serangan timnas U23. Nah, untuk barisan depan inilah, nggak mungkin kalau hanya bertumpu sama Jens Raven, di mana pastinya Coach Gerald ingin pemain-pemain yang bisa bermain dengan standar tinggi.
dan nama-nama seperti Adrian Wibowo serta Mauro Zelstra kemungkinan besar akan benar-benar diupayakan serius. Untuk Mauro, prosesnya untuk sementara harus ditunda dulu karena PSSI sedang fokus buat ngejar target Dean James, Emil, dan Joey Pelupesi. Sedangkan Adrian yang baru aja promosi ke tim utama Los Angeles FC juga udah sangat terbuka menunggu panggilan dari timnas Indonesia. We score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the Di sisi lain, untuk membantu tugas-tugasnya, dikutip dari media Belanda, Nuhor Stan de Mas, Coach Gerald secara resmi udah menunjuk Frank van Kempen untuk jadi asistennya di timnas U23. Mungkin nama itu terdengar asing bagi sebagian besar fans timnas, tapi percayalah di Belanda ia adalah sosok yang cukup disegani, terutama sebagai seorang analis sama seperti Alex Pastoor. Dikutip dari Transfermarkt, Frank sendiri cukup berpengalaman untuk menjadi pelatih terutama di tim muda, di mana ia pernah menangani NAC Breda U21, Sparta Praha U21, dan U19. Helmond U21, dan Roda JC U19. Nah, dari semua itu, mungkin pencapaian terbaiknya adalah ketika ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas Belanda U20. Kemudian, ia juga pernah menjadi tim analis dari tim raksasa Belanda, PSV Eindhoven. Tentu saja dengan pengalaman yang dimiliki, terutama untuk mengelola pemain muda, Frank van Kempen dirasa adalah sosok yang sangat pas untuk mendampingi Coach Gerald di timnas U23. The colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Yap, terlepas dari apapun, semisal nama-nama tadi kok prosesnya ternyata lebih lama dari yang direncanakan, maka mau tak mau, tim pelatih harus bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang ada. Dan mungkin yang jadi masalah terbesar pemain-pemain selama ini, khususnya mereka yang dididik dalam negeri, adalah soal pemahaman taktik serta pengambilan keputusan. Kalau skill individu, wah kita mah oke, asli. Dan itu juga udah diakui banyak pihak kok. Tapi di sepak bola modern, skill aja nggak cukup, di mana teknik dasar serta visi bermain itulah yang menjadi kunci. Untuk itu mudah-mudahan timnas U23 nantinya akan turun di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang ditengarai akan berlangsung bulan September 2025 mendatang bisa memberikan hasil yang bagus. Barulah setelah memastikan lolos, mungkin kedalaman squad bisa lebih ditebelin lagi. Maka dari itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.